Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sungguh berlimpah sehingga kita masih diizinkan untuk menghadiri kajian parenting pada malam hari ini. Salawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat ini dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada hari ini. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar kajian dari Syekh atau Ustadz kita, guru kami, Ustadz Rahmat Ridwan Lubis MA, dan alhamdulillah beliau telah bersama kami dan menghadiri kajian malam ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Rahmat Ridwan Lubis MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Muhammad akramakumullah yang telah membawakan acara ini. Insyaallah menjadi acara yang barakah dan menjadi acara yang diberikan keridhaan Allah dalam kita mengamalkan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada para wali santri yang insyaallah selalu dalam bimbingan Allah diberikan ketabahan, kesabaran di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, yang mudah-mudahan juga insyaallah bisa dijadikan sebuah amaliyah, sebuah amal soleh yang dihadirkan di keluarganya sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, diridhai Allah, diberkahi Allah, dan dijaga Allah dunia dan akhirat. Bapak dan ibuku yang berbahagia, alhamdulillah, harusnya pertemuan ini 1 bulan sekali, yaitu di akhir September seharusnya. Namun karena ada kendala, akhirnya kita akhirkan menjadi pertemuan di bulan Oktober, pertengahan ini kurang lebih. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa kita rutinkan sebulan sekali di akhir bulan insyaallah. Bapak dan ibuku yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu seingat saya, ya, pada pertemuan yang lalu seingat saya, nanti jika ada yang salah nanti boleh diingatkan. Pada pertemuan yang lalu seingat saya bahwa saya telah menganjurkan untuk setiap keluarga mengadakan sebuah majelis keluarga. Dan saya memang selalunya, jikalau saya mengisi kajian dimanapun, saya selalu membawakan sebuah amal, bekal amal untuk muhadirin, termasuk untuk diri saya sendiri tentunya. Bekal amal untuk dilaksanakan di rumah. Pada pertemuan lalu ada sebuah amaliyah yang saya wasiatkan, yaitu adalah membuat
majelis keluarga di keluarga kecilnya masing-masing. Dan wallahu alam, apakah amaliyah itu sudah dilakukan oleh para wali santri atau belum, itu saya tidak tahu. Tapi yang pasti wasiat saya pada pertemuan yang lalu adalah membuat sebuah majelis keluarga. Dan majelis keluarga ini adalah satu-satunya cara yang dilakukan oleh para ulama kita beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Satu-satunya cara untuk membangun sebuah generasi. Kemarin kita tahu ada Al-Habib Umar Ibn Al-Hafidh hafizahullah yang datang, yang dari Tarim ya, kita kenal semua. Habib Umar bin Hafidh dari Tarim, Yaman, yang datang ke Indonesia. Beliau ada di sebuah podcast oleh Deddy Kobuzer. Ada seorang muridnya, pengawal asisten pribadinya, orang Indonesia yang waktu itu dipodcastkan oleh Deddy Kobuzer. Dia mengatakan seperti ini. Deddy Kobuzer bertanya, gimana sih sehari-harinya Habib Umar? Dan Deddy Kobuzer itu satu-satunya orang yang tidak pernah mencium tangan orang. Dia bilang begitu, saya tidak pernah mencium tangan orang. Tapi ketika saya bertemu Habib Umar, sentak saya mencium tangan beliau. Tanpa ada rasa apapun, dengan sendiri saya mencium tangan beliau. Terus beliau kan panggil asisten pribadinya untuk diinterogasi, belajar begitu ya. Singkat cerita, ditanyalah apa keseharian Habib Umar. Singkat cerita lagi, tentunya Habib Umar bangun sebelum subuh, beliau bersama dengan mahasiswa yang hafal Quran, 1 jam sebelum subuh menghafal Quran gitu ya. Murajaah Quran dan seterusnya. Kemudian tahajud dan seterusnya. Sampai ba'da subuh mereka sholat sampai syuruk. Zikir, majelis ilmu sampai syuruk. Setelah syuruk baru pulang. Sama seperti Nabi SAW. Persis seperti Nabi. Nabi SAW juga sama melakukan hal yang sama. Setelah syuruk pulang ke rumahnya. Kemudian baru melihat semua anggota keluarganya. Dan Habib Umar ternyata jam 7 pagi itu wajib untuk duduk makan bersama dengan keluarganya. Jadi beliau tiap hari, kecuali kalau musafir tentunya. Kalau tidak musafir, tiap hari itu punya waktu jam 7 pagi dengan keluarga intinya makan bersama. Wajib. Memang ternyata bahwa waktu untuk keluarga itu harus diluangkan. Dan saya menganjurkan kepada bapak-bapak, semua bapak-bapak, ya, karena memang pemimpinnya adalah bapaknya, bukan istrinya. Sehebat apapun istri pendidikannya lebih dari kita, sehebat apapun istri usianya jauh di atas kita, ya, sehebat apapun istri secara akademik, secara sosial, secara ekonomi, secara apapun, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tetap laki yang memegang tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Karena memang laki berpikir. Itulah kenapa laki disebut dengan laki. Karena kepemimpinan harus didasari dengan sebuah logika. Kenapa laki disebut dengan zakar? Karena zakar itu diambil dari kata zakara. Zakar itu artinya logika, mengingat. Dan memang kepemimpinan harus didasari dengan sebuah logika. Bukan oleh perempuan yang mengandalkan sebuah perasaan. Makanya di dalam Islam haram bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Kecuali pada pemimpin-pemimpin yang memang sifatnya keperempuanan atau pemimpin-pemimpin yang memang masih bisa ditekel oleh perempuan itu sendiri. Itu masih boleh. Tapi untuk urusan kehakiman, untuk urusan-urusan besar, sampai negara tidak dalam Islam, haram hukumnya perempuan menjadi pemimpin. Kenapa dasarnya? Karena memang perempuan tidak dikuatkan oleh Allah untuk urusan pikirannya. Yang dikuatkan adalah seorang laki-laki. Maka bapak dan ibuku yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh Habib Umar hafizahullah, beliau bukan hanya makan bersama dengan keluarga, tapi beliau juga mengajarkan anaknya, kata asisten pribadinya.
mengajarkan anaknya dari usia 3 tahun sampai usia besar sampai saat ini. Kalau kata beliau, dari kitab-kitab paling kecil sampai kitab-kitab yang paling besar. Itu diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan itu tiap hari. Nah, disitulah lahir sebuah kedekatan seorang ayah kepada anaknya. Bapak dan ibuku, kasih sayang yang sekarang pertanyaan saya. Saya ajak diskusi ya. Bisakah seorang anak diasuh dan berkembang dengan baik tanpa ada sosok seorang laki-laki? Misalkan bapaknya meninggal atau bapaknya cerai gitu ya. Bisakah seorang anak tumbuh kembang yang baik, ya, yang baik, yang bagus, yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang matang di usia mudanya, yang dewasa gitu ya. Yang berkompetensi, yang berpendidikan, yang berprestasi, semualah kebaikan yang saleh semuanya. Bisakah seorang atau sebuah pendidikan ya tanpa ada sosok ayah? Itu bisa apa enggak? Benar-benar nggak ada sosok ayahnya gitu, nggak ada sosok laki-lakinya. Itu bisa atau tidak? Ada yang bisa jawab, bapakku, ibuku? Jawabannya sederhana. Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Rasulullah SAW meninggal bapaknya waktu beliau di perut, di kandungan ibunya. Ketika lahir, yatim, tidak ada yang mengasuh. Usia 6 tahun barulah diasuh, 5-6 tahun diasuh oleh ibunya. Setelah ibunya pindah ke kakeknya, kakek pindah ke pamannya sampai beliau besar. Begitupun Maryam, Sayyidatuna Maryam, ya, satu-satunya nama perempuan yang sejajar dengan nama laki-laki dalam sebuah surat Al-Quran. Tidak ada nama surat dalam Al-Quran nama perempuan, abadan, la yujad. Cuman ada surat An-Nisa, itu perempuan secara umum. Tapi nama perempuan secara pribadi, personal, individu, hanya surat Maryam. Karena di Al-Quran banyak surat laki-laki, surat pemimpin. Baik yang nabi ataupun bukan golongan nabi. Ada surat Muhammad, ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf, ada surat Hud, ya. Ada surat siapa lagi? Nuh, ada surat Luqman, ada surat Imran. Banyak, semua nama laki semua banyak sekali. Tapi nama perempuan tidak ada, cuma satu saja, yaitu adalah namanya Maryam. Maryam lahir ke dunia tidak punya bapak, bapaknya meninggal, yatim. Bapaknya meninggal, kemudian lahirlah, kemudian beliau diasuh oleh Nabi Zakaria. Lagi-lagi laki. Jadi memang laki itu pendidik. Tapi jadi kalau memang laki itu memang seorang pendidik, itu keluarga aman, damai, tentram, nyaman. Dan pendidik itu bukan yang doktor. Nah, ini juga saya garis bawahi. Pendidik itu bukan yang harus S1, bukan. Pendidik itu bukan yang punya gelar profesor, oh bukan. Harus kiai, bukan. Pendidik itu tidak ada syarat. Pendidik itu adalah S1, S2, profesor doktor, tidak ada. Bahkan yang profesor doktor, mohon maaf. Keluarganya nggak terdidik. Subhanallah. Keluarganya nggak terdidik. Banyakkah contohnya? Banyak. Banyak sekali contohnya. Ada profesor, anaknya nggak kerudungan, kan kita tahu lah, kan. Ada lagi doktor, dosen apa segala macam. Keluarganya berantakan, istrinya tidak hormat sama suaminya, macam-macam. Jadi karakter pendidik itu nggak. Jadi bukan berarti, oh ini karena mungkin Ustadz karena Ustadz adalah Ustadz, karena Ustadz berpendidikan sehingga Ustadz bisa mendidik. Siapa bilang?
Siapa bilang? Bukan begitu konsep pendidikan. Konsep pendidikan adalah kalau dia lihat mau punya rasa jiwa, mau membenarkan orang, peduli sama keadaan orang, ini salah dan dia mau benerin, itu dia pendidik. Tapi kalau ada seorang yang tidak peduli dengan anaknya, anaknya main kemana tahu, udah besar, itu bukan pendidik, walaupun dia punya jabatan, punya apa segala macam. Jadi pendidik itu tidak serta-merta harus diikat dengan status sosial dan kependidikan dia, tidak. Tidak. Berapa banyak, mohon maaf ya, menteri itu apa bukan pendidikan? Oh, menteri berpendidikan. Apa bukan orang hebat para menteri? Berdasi, Pak. Anggota DPR apa bukan orang hebat? Berdasi semua. Orang hebat semua mereka. Pertanyaannya, kemana anaknya? Kemana generasinya? Mana kesolehannya? Bukan itu. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang ketiga, B.J. Habibie. Beliau mengatakan di penghujung usianya, sebuah video ada di YouTube. Beliau mengatakan, seandainya saya tahu betapa pentingnya ilmu agama ini, saya akan tinggalkan ilmu penerbangan, saya akan fokus ke ilmu agama. Kenapa kalimat ini keluar? Saya ingin katakan, Bapak dan Ibuku, wallahil azim, kalau Bapak dan Ibuku meninggalkan agama ini, Allah akan kasih waktu untuk bersenang-senang dia meninggalkan agama ini sampai dia mentok, akhirnya dia balik ke agama ini. Dan itu banyak saya punya kisah begitu. Baik dari kalangan yang dulu sekolah agama, dulu santri, tiba-tiba dia meninggalkan agamanya, dia tidak meninggalkan Qur'annya, dia meninggalkan sholat kewajibannya dengan baik, dia meninggalkan semua itu, kemudian dia dalam hidupnya mentok, baru dia sekarang mau balik, mau ngaji lagi, mau taat lagi, mau baca Quran lagi, mau datang majelis ilmu lagi, mau dekat dengan ustadz lagi, mau dekat dengan ulama lagi. Itu banyak. Maka jangan kita merasa agama ini apa ini, saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya belajar. Nah, kembali kita ke B.J. Habibie. Beliau mengatakan, seandainya saya tahu, saya akan. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena beliau punya anak 2 laki-laki. Oh, profesor doktor, luar biasa. Tapi beliau meninggal seorang diri. Itukah kebahagiaan seorang ayah yang mendidik anaknya di Eropa, tumbuh kembang dengan intelektual luar biasa. Namun anaknya pun ketika beliau sakit, ketika beliau meninggal pun beliau meninggal sebatang kara. Sedih, Pak. Sedih luar biasa. Jangan sampai itu terjadi di keluarga Bapak. Kenapa? Karena tidak tahu nanti anak kemana. Karena dari awal bapaknya juga tidak punya chemistry yang kuat sama anaknya. Karena dari awal bapaknya tidak membangun sebuah majelis ilmu di keluarganya. Karena dari awal bapaknya hanya bilang kepada anaknya, nak butuh apa? Oh, ini butuh ini, dah jalan. Bapaknya hanya begitu. Jadi wajar kalau nanti anaknya besar, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, kemudian dia jauh dari bapaknya, ya bahkan bapaknya 3 hari, 4 hari, 5 hari meninggalkan rumahnya, nggak ada masalah, tidak pernah ditanya, ya, dan bapaknya juga merasa, udahlah itu urusan istri saya, udahlah itu urusan ibunya, udahlah itu urusan. Subhanallah, yang seperti ini jangan nanti salahkan anak. Kalau anak besar, bapak mau diantar ke rumah sakit, anaknya bilang, mohon maaf saya sibuk dengan istri saya. Mohon maaf saya tidak ada waktu dengan kuliah saya. Mohon maaf saya ada sibuk dengan kerjaan saya. Jangan salahin anak. Loh, kita dari awal tidak membangun sebuah hubungan kok. Dari awal nggak dibangun. Karena dari awal bapaknya nggak punya hubungan sama anaknya. Sampai ada bapak-bapak yang mengatakan, bapak pulang, memang capek Pak. Saya pun capek juga. Kita semua capek lah. Bapak-bapak ini saya tahu. Bukan nanti surat Thaha. Dalam surat Thaha dijelaskan. Ketika Nabi turun, Nabi Adam alaihissalam, dan juga Sayyidatuna Hawa turun ke muka bumi ini. Coba tolong diingat ayat ini. Jadi kalau memang ada laki-laki yang dia tidak capek dalam hidupnya, itu berarti bukan laki-laki. Kalau ada rumah tangga, ini ya, saya kasih garis bawah, penting sekali. Ada rumah tangga. Ketika dicek, oh suaminya senang, bahagia, istrinya menderita, ya, istrinya sengsara, lahir batin, cuman nggak berani ngomong, tapi dia lahir batin.
Lahir batin saja dia. Tapi nampak, saya bisa lihat mana yang istrinya bahagia, mana yang suaminya bahagia, mana yang suami istri bahagia, mana yang hanya satu yang bahagia. Itu nampak kok. Dari raut wajah, dari fisik itu semua kelihatan. Kalau ada laki dalam keluarga, lakinya bahagia, istrinya menderita, itu bukan pendidik. Itu bukan pendidik. Dan pasti keluarganya berantakan. Pasti generasinya generasi lemah. Saya berani jamin, Pak. Dari mana? Dari Quran. Surat apa? Surat Thaha. Ayat 117. Buka Qurannya bapakku dan ibuku. 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Kamu tidak dikeluarkan dari surga kecuali kamu akan merasakan tashqa, lelah, capek, letih, guna-gulana, repot, luar biasa. Fatashqa, kata para ulama, kenapa lelah, guna-gulana, capek, luar biasa? Tashqa ini bapak dan ibuku, ini dhamir mukhatab untuk laki-laki. Bukan yang diturunkan dua. Adam sama Hawa, itu diturunkan dua. Tapi dhamir pada ayat surat Thaha ayat 117, dhamirnya buat laki-laki. Bahwa kalau sudah di dunia, yang capek, yang penat, yang pusing, ya, yang lelah, itu harusnya laki, bukan istri. Harusnya. Fatashqa, nanti kamu akan lelah. Para ulama menjelaskan, tashqa di sini kenapa? Karena di sini seorang laki-laki punya kewajiban nafkah. Punya kewajiban nafkah. Perempuan tidak ada punya kewajiban nafkah. Istri nggak kerja, nggak ada masalah. Perempuan dari lahir sampai mati, ada yang nanggung. Itu perempuan. Laki, usia baligh, orang tua tak wajib memberikan nafkah. Usia baligh. Jadi bapak ibuku ini, yang punya anak SMA, ya, kuliah, ya, yang udah baligh, nggak usah SMA, SMP aja, yang udah baligh, itu semua ndak wajib untuk dikasih makan. Ndak wajib. Terus Ustadz, disebutnya apa kalau kita nggak wajib ngasih nafkah? Disebutnya ihsan. Disebutnya sedekah. Ihsan. Kepada du'afa, fakir miskin. Anak-anak kita memang fakir miskin. Kalau masih belum mendapatkan penghasilan di usia balighnya, semua ulama sepakat Pak masalah ini. Bahwa wajib memberikan pendidikan, wajib memberikan nafkah, lahir batin kepada anak itu adalah ketika belum baligh. Ketika baligh tidak wajib. Namanya ihsan saja, sebuah kebaikan. Nanti baru anaknya akan membalas kebaikan itu. Wabirru walidaini ihsana. Sama, dibalikan lagi sama anaknya. Ihsan orang tuanya itu dulu. Apakah bapak dan ibuku yang berbahagia? Jika ada seorang keluarga yang tadi yang pertama karena bapaknya mencari nafkah, yang kedua karena bapaknya mendidik. Mendidik itu capek, lelah, harus ada pengulangan, harus sabar, nasehatin gitu lagi. Dibilang baca Quran yang banyak, ayo enggak lagi baca Quran. Dibilang masuk kamar mandi baca doa, enggak baca doa lagi. Dibilang kalau masak jangan keasinan, masih keasinan. Dibilang kalau didik anaknya harus sabar, masih belum sabar. Dibilang kalau sama anak kecil harus sayang, masih juga belum sayang. Harus sholat tepat waktu, masih juga belum tepat waktu. Berapa kali lah dibilang, memang harus begitu Pak. Itu pendidik Pak, capek Pak. Harus begitu. Dan itu harus datang dari laki-laki. Maka saya ingin mewasiatkan lah. Saya ingin mewasiatkan. Laki, kalau jadi laki, jadilah pendidik buat keluarga kalian. Jadilah pendidik. Jangan biarkan istri itu menderita. Gimana caranya? Dari mana Ustaz tahu menderita? Gampang. Kalau mau tahu menderita apa enggak, selain daripada psikologis fisiknya nampak, ya, dudukkan dia di majelis ilmu bersama, di majelis keluarga, tanya baik-baik. Istriku, apa yang kau rasakan sama saat ini? Bagaimana sikap saya kepada kamu? Tanya Pak. Istri itu ya salam, banyak pengorbanannya. Luar biasa.
Nah, maka Bapak dan Ibuku, wasiat saya adalah bahwa pendidikan kalau dipegang lagi beres. Insya Allah beres. Saya kasih contoh begini. Ada anak bercanda main, nggak mau makan, lari sana lari sini, dibilangin sama ibunya nggak mau. Ibunya ngomel-ngomel aja ibunya. Ini kenapa nggak mau makan? Makan cepat-cepat nanti mau marah gini. Dia marah-marah. Tahu nggak Pak? Semua suara ibu-ibu itu bagaikan suara kucing. Nggak ada yang takut itu anak sama suara ibu tuh. Mau ibu ngomel tiap hari, nggak akan takut itu anak. Percaya sama saya. Sama kayak kita dulu Pak, sama ibu kita. Nggak takut kita sama suara ibu kita. Ibu kita ngomel kayak gimana pun, kita nggak takut. Ya, kita nggak ada takutnya. Tapi pas Bapak bilang, diam semua diam. Semua takut. Itulah bahwa pendidikan di tangan laki. Laki itu harimau suaranya. Dia bentak sedikit, diam keluarga. Turut tunduk semua. Tapi sama ibunya, mau ibunya ngomel. Kamu ini gini. Nggak bakal itu Pak. Itu anak nggak bakal takut. Itu suara kucing. Tapi laki keluar dia. Makan semua. Habisan. Oh, semua beres itu Pak. Makanya kuncinya di laki. Itulah mengapa wallahil azim pendidikan tidak akan sukses kalau hanya dibangun oleh seorang istri. Kalau hanya dibangun oleh seorang perempuan. Dimanapun. Karena dia harus melihat sosok seorang laki-laki yang hebat di hadapannya. Jadi wasiat saya yang pertama, tolong bangun majelis ilmu. Tolong ini dibangun. Ya. Gimana Ustaz cara bangun majelis ilmu? Cara bangun majelis ilmu mudah. Pertama, kalau saya secara pribadi biasanya saya bangun majelis ilmu itu seminggu sekali, udah paling jarang itu seminggu sekali. Biasanya kami bangun majelis ilmu itu ketika malam gitu ya. Dan biasanya saya mulai dengan baca Quran. Ini wasiat boleh nanti diamalkan. Apa yang dibaca? Saya mulai dengan niat. Ya, niat biar keluarga saleh, keluarga diberkahi Allah, diridhai Allah dan seterusnya. Saya mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya niatkan, kemudian saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya baca surat Al-Baqarah. Kenapa saya baca Al-Baqarah? Dan saya mewajibkan kepada diri saya, kepada istri saya untuk baca surat Al-Baqarah. Karena setan akan hilang dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu hadisnya begitu. Setan akan hilang yang dibacakan rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Al-Baqarah yang mana? Baca Al-Baqarah 1-5. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 surat terakhir dari Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai terakhir. Kemudian saya baca surat Al-Mulk. Karena setelah itu kita akan nggak jauh dari waktu itu kita akan istirahat. Al-Mulk. Saya baca Al-Mulk. Kemudian saya baca Al-Insyirah. Lam nashrah laka sadrak. Kemudian saya baca Trikul. Saya tutup. Sadaqallahul azim. Saya tutup dengan doa. Setelah doa baru kita masuk kajian dengan tanya dulu evaluasi keluarga. Bagaimana suaminya, bagaimana istrinya, apa kekurangannya, saling mengisi, apa enggak enaknya, apa enaknya, dan seterusnya. Baru untuk masalah keluarga. Dan seterusnya baru nanti kajian tentang keislaman. Begitu saya membangun di keluarga saya. Nah, itu yang dibangun. Jadi saya wasiatkan lagi yang kedua ini, ya mudah-mudahan bisa diamalkan. Tolong nanti di sini ada siapa ya? Ada talim pengajaran. Talim pengajaran ini siapa Ustaz Muhammad? Atau Ustaz Muhammad bolehlah sebagai MC nanti menyimpulkan, menulis ulang, kemudian nanti kita share di mana? Di grup Wali Santri. Jadi tadi membangun majelis keluarga minimal seminggu sekali. Jadi caranya diniatkan untuk keluarga baik dan seterusnya baca Al-Fatihah, kemudian 1-5 Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian yang ketiga terakhir surat terakhir 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian Al-Mulk, Alam Nasrah, kemudian Trikul. Baru nanti kajian evaluasi antara suami istri, bagaimana kamu coba ngomong, kamu maunya bagaimana. Paling istri tuh kalau ditanya kalau gitu tuh, misalkan manggilnya ayah misalkan, atau manggilnya siapa gitu, atau mas gitu ya, atau abang gitu ya.
tolong bantuin pendidikan anak, tolong bantuin saya, tolong bantuin rumah, tolong jangan ngotorin. Pokoknya seputar rumah tanggaan lah, itu biasanya perempuan tuh begitu ininya keluh kesahnya. Nanti seorang laki-laki juga boleh berkeluh kesah, kamu nanti tolong begini, tolong nanti saya ketika pulang dihormati, tolong kamu taat. Kayak gitu kan nanti kebuka Pak, Bu, kebuka sebuah komunikasi. Setelah itu baru kajian. Nah itu tolong Ustaz Muhammad ditutup dengan doa nanti ya itu baru itu Ustaz Muhammad tolong ini kan nanti kita share ke grup Dewan Guru di grup Dewa apa Wali Santri. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat saya yang kedua ya. Saya tidak berpanjang lebar. Wasiat saya yang kedua adalah tolong untuk bapak dan ibunya ya, bapak dan ibunya punya tujuan untuk anak-anaknya. Karena banyak saya temukan, baik di pesantren ataupun di luar pesantren, saya tanya, kamu nanti cita-citanya mau jadi apa? Kamu cita-citanya mau jadi apa? Dan banyak yang bilang, saya nggak tahu, saya belum tahu, dan seterusnya. Dan banyak juga saya tanya sama orang tuanya, ibu cita-cita buat anaknya apa? Nggak tahu, Ustaz. Bapak cita-cita buat anaknya apa? Terserah anaknya, Mas. Nah, itu tuh yang begitu-gitu, berarti kan belum terkonsep. Nah, kalau belum, karena kita tidak punya konsep, kita tidak punya tujuan, maka tidak ada langkah. Orang itu kan kalau punya tujuan, dia langkah. Kalau dia lapar, tujuannya makan, dia akan ke dapur. Dia akan buka kulkas, cari makanan, dia akan goreng. Baru dia makan. Ada langkahnya, ada stepnya, karena dia punya tujuan. Nah, orang tua yang belum punya tujuan kepada pendidikan anaknya, ini anak nanti mau jadi apa? Terserah anaknya aja lah. Terserah anaknya, ditanya anaknya, dia juga nggak ngerti. Jadi bapaknya nggak ngerti, ibunya nggak ngerti. Ya udah begitulah akhirnya anaknya tumbuh kembang dengan ketidakngertian sebuah konsep dalam berkeluarga. Yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar ya kalau saya diizinkan untuk menyampaikan. Yang benar Bapak dan Ibuku adalah pertama kali anak harus ditanamkan tentang kedekatan terhadap Quran. Itu poin penting sekali. Semua anak zaman sahabat itu dekatnya dengan Quran. Ya. Jadi tolong masih kecil dekatkan dengan Quran. Full dengan Quran. Di rumah pasang Quran, pasang Quran, pasang Quran. Dan pendidikan anak sebelum usia balik mudah. Pendidikan anak sebelum usia balik mudah. Ada 3 hal yang harus dijaga. Ada 3 hal yang harus dijaga. Tolong juga ini dicatat Ustaz Muhammad. Untuk pendidikan anak yang baru lahir, ada 3 hal yang harus dijaga. Apa itu? 3 hal ini termaktub di dalam Al-Quranil Karim. Surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78. Anak pokoknya sebelum usia balik, SMP itu masih juga belum usia balik itu. 3 poin. An-Nahl ayat 78 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa. Ya. Kita ini keluar tidak bawa apa-apa, tidak bawa ilmu, tidak bawa apa-apa. Wallahu ja'ala lakumus sam'a wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan pendengaran, sam'a wal basar wal afidah, penglihatan dan juga perasaan hati. Maka untuk pendidikan anak enggak usah repot-repot ya. Surat An-Nahl aja 78. Isi pendengarannya dengan Quran, isi penglihatannya dengan penglihatan Quran, isi batinnya dengan batin Quran. Dah. Itu aja. Caranya gimana? Caranya pasang Quran. Nih. Kemudian apa? Kemudian pastikan semua yang dia lihat, yang dia rekam, yang anak lihat, semuanya adalah hal-hal yang Qur'ani. Jangan hal-hal yang non-Qur'ani. Kalau mau nonton, kasih tontonan yang baik, yang Qur'ani. Kalau mau kasih games yang Qur'ani. Kalau mau bacakan kisahkan yang Qur'ani. Kalau mau jangan sampai anak melihat aurat orang tuanya. Ya,
Kan kadang-kadang kita begitu ya, banyak anak melihat aurat orang tuanya, ya kan? Kemudian orang tua juga dalam bersikap yang Qur'ani terhadap istrinya. Istrinya bersikap kepada suaminya sikap yang Qur'ani. Karena kan anak melihat. Kemudian lisan orang tua jangan lisannya yang kotor karena tidak Qur'ani, karena akan dilihat dan akan didengar oleh siapa? Oleh anaknya. Kemudian orang istri juga tidak boleh mengangkat suaranya karena mengangkat suara di hadapan suami dosa, itu juga. Kemudian isi batinnya dengan batin Qur'ani. Gimana ngisi batin Qur'ani? Kasih orang tua harus sabar menghadapi anak. Orang tua harus menegur anak. Orang tua harus mengarahkan anak. Orang tua harus memeluk anak. Nabi memeluk cucunya. Nabi mengajak cucunya sholat. Ya, Nabi mengajarkan sholat untuk anak-anak kecil. Anaknya dibawa ke masjid. Itu bagian dari pendidikan. Mudah saja. Untuk pendidikan anak usia dini mudah saja. Isi pendengarannya dengan Quran, isi matanya dengan Quran, isi hatinya dengan Quran. Dan orang tuanya harus menjadi orang tua Qurani di dalam rumahnya. Masalah nanti dibawa ke pasar dia melihat yang tidak Qurani, itu enggak ada masalah. Itu salahnya orang luar. Tapi minimal yang setiap hari dilihat, oh bapak saya bapak yang Qurani. Ya, baca Quran di hadapan anak, biar anak juga semangat baca Quran. Sholat di hadapan anak, doa di hadapan anak, ajak mereka, bangunkan tahajud. Kalau udah agak besar ya, kalau udah agak besar. Kurang lebih seperti itu Pak. Yaitu wasiat saya yang kedua. Jadi orang tua punya tujuan ya untuk anak-anaknya. Apa tujuan yang pertama? Yang pertama sebelum balik, dia dikuatkan dengan Qur'annya, dikuatkan dengan Allahnya, dikuatkan dengan kewajibannya sebagai seorang anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan surat An-Nahl ayat 78, isi pendengarannya, isi matanya, isi hatinya dengan Quran. Bagaimana mengisi semua ini? Mengisi semua ini harus dimulai dari poin yang pertama tadi. Ini kan poin kedua. Poin yang pertama tadi. Poin yang pertama adalah membangun majelis keluarga dan kesepahaman antara suami dengan istri sehingga dua-duanya hidup dalam sakinah, mawaddah, warahmah dan keluarganya dibangun dengan sebuah tujuan, konsep, doa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah, dimudahkan Allah, dan saya berharap sekali mudah-mudahan di pertemuan berikutnya amalan ini sudah mulai dilakukan di keluarganya masing-masing. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas nasihatnya. Dari sini kita bisa mendapat kesimpulan dari materi Ustadz sampaikan kepada kita. Ada beberapa kesimpulan yang penting sekali untuk kita praktekkan insya Allah di keluarga kita masing-masing. Yang pertama, kita harus membangun majelis keluarga agar keluarga kita tertata dengan rapih dan sesuai ajaran Islam. Yang kedua, diharapkan untuk kedua orang tua memiliki tujuan untuk anaknya. Salah satunya dengan surat An-Nahl ayat 78. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang nanti insya Allah akan kita sharing ke grup wali santri. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Ustadz ada pertanyaan dari wali santri yang mungkin kita bisa berikan. Ahlan, tafadhal. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal tentang keluarga, sharing, kami persilahkan untuk membuka mikrofonnya dan bertanya. Mari. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Cukup. Baik, jikalau memang tidak ada yang hal ingin dipertanyakan, maka kita tutup majelis. Oh iya, Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi mau tanya, Ustaz, gimana
cara pola pendidikan yang seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya. Sementara bapaknya itu pulangnya kan nggak, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Jadi ya diurus sama ibunya aja. Jadi bapaknya belum maksimal mendidik seperti apa yang tadi diuraikan sama Ustadz. Itu gimana solusinya ya? Jadi sosok ayahnya kurang maksimal gitu, karena datangnya juga kan nggak hadir tiap hari gitu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Itu gimana Ustadz solusinya? Biar sosok Bismillahirrahmanirrahim. ayahnya juga meskipun tidak ada tapi kerasa gitu ada ininya. Ya gitu Ustadz, gitu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 poin yang harus dilakukan. Yang pertama, didoakan agar suami diberikan oleh Allah hidayah dalam ikut serta mendidik anaknya. Terus didoakan itu, ya Allah, mudah-mudahan suami saya hatinya luluh untuk bisa mendidik keluarganya. Dengan caramu ya Allah, sadarkan dia. Sadarkan dia agar dia peduli dengan keluarganya. Itu aja doa terus. Insya Allah dengan doa suatu hari nanti Allah sadarkan lewat apapun gitu ya. Nggak mesti lewat kajian. Oh ya, saya harus didik anak saya. Entah mungkin ada teman kerja yang anaknya jadi korban gitu ya. Kan itu kadang bisa jadi ya. Oh jangan sampai nih anak saya jadi korban. Saya mau ngecek. Kan bisa begitu. Macam-macam lah pokoknya. Dengan cara Allah gitu ya. Itu yang pertama, didoakan. Yang kedua, tolong dimulai pendekatan dengan suami ya. Kalau tadi seminggu sekali libur atau 2 minggu sekali libur, tolong dibuat kesepakatan dengan suami, pendekatan emosional ya tentunya, bahwa minta dia untuk menjelaskan arah tujuan anak ini bagaimana. Mungkin di tempat tidur gitu ya, sebelum tidur, setelah diservis tentunya. Seorang laki-laki kan kalau pulang rumah yang diharapkan adalah diservis dari seorang perempuan, dari seorang istri, diservis dengan baik, sudah diberikan servis yang baik, laki-laki akan tenang kok. Ya, laki-laki itu pada akhirnya akan tenang ketika sudah diservis. Sudah, kemudian baru ditanya baik-baik. Abang atau emas atau akang atau siapa lah ya, atau ayah, bapak dan seterusnya. Bapak, saya mau bicara sedikit boleh? Boleh. Nah, bicaralah bahwa nggak usah nyebut saya dapat kajian, saya dapat ilmu, nggak usah. Itu nanti pasti bapaknya bilang, oh bagus ya, jadi ustazah sekarang ya. Itu namanya nasihatin. Nggak mau, laki-laki itu paling nggak suka dinasihatin. Itu karakter laki-laki, kekurangannya itu nggak mau dia dinasihatin oleh istrinya. Itu jeleknya seorang suami ya. Maka mulainya dengan pertanyaan, Bapak ini kira-kira anak kita gimana ya? Ya kita pura-pura bodoh. Caranya gitu. Ya, walaupun kita udah punya target, kita punya tujuan, kita punya doa terkhusus, bahkan kita mungkin lebih hebat dari suami kita ya, karena mungkin kita belajar ngaji dan seterusnya. Kita pura-pura bodoh aja, tanya aja, Bapak ini anak-anak kita mau dibawa kemana ya, gitu. Kemudian ditanya lagi, Bapak ini nanti mereka kira-kira ini sekolah di sini atau ditempatkan di sini, kira-kira nanti mereka jadi baik apa enggak ya. Pokoknya begitulah. Kita pura-pura bodoh gitu ya. Tanya, dia suruh jawab. Kalau dia jawab, nanti dia kerjain sendiri. Makanya ada istilah begini, laki itu jangan disuruh buat beresin rumah, tapi sekali dia beresin rumah, kayak bintang 5. Itu laki. Tapi kalau disuruh, dia belum tentu mau. Tapi kalau dia dengan kesadaran, luar biasa, kerjanya hebat, profesional. Itulah seorang laki-laki. Caranya ya dengan pertanyaan tadi. Itu yang kedua, dibuat pendekatan. Nanti kalau dari situ masuk sebuah kesepakatan, ya udah Bapak minimal seminggu sekali datang, kemudian ada pendekatan, main main setengah jam cukup, buka komunikasi, atau misalkan ya minimal Bapak nanti ada kesepakatan seminggu misalkan hari Rabu gitu ya, hari Rabu
atau hari apa gitu ya, harus ada telepon dengan anaknya, komunikasi, tanya, minimal kan begitu ya, minimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang pertama doa, yang kedua dibuat tadi kesepakatan gitu ya, ditanya tujuan arah anak-anaknya. Yang ketiga adalah ketika tidak ada seorang suami di rumah dengan keterbatasan waktu dan seterusnya, maka seorang istri harus menjadi seorang suami. Seorang istri harus memiliki dua peran. Peran pertama adalah dia sebagai seorang ibu dengan kasih sayangnya, kesabarannya, dan peran kedua dia sebagai seorang ayah menggantikan peran seorang ayah di rumah tangga dengan apa? Dengan ketegasannya dan juga dengan menceritakan sosok kebaikan-kebaikan ayahnya. Itulah yang dilakukan oleh istrinya Anies Baswedan. Istrinya Anies Baswedan, kita tahu ya, Anies Baswedan adalah orang berpendidikan, seorang pendidik, dan istrinya pun sama, seorang pendidik, seorang intelektual juga. Dan kita tahu Anies Baswedan dengan kerepotannya, saya sekali melihat di video bahwa bagaimana ibu mendidik anak-anaknya. Beliau bilang, karena bapaknya selalu tidak ada di rumah, maka saya ceritakan tentang kehebatan bapaknya. Itu diceritain, bapakmu tuh begini, bapakmu tuh sayang dengan kamu, bapakmu tuh berusaha menafkahi kita, bapakmu itu diceritain semua kebaikan bapaknya. Nah, kata istrinya nih di dalam sebuah potongan video, kadang bapaknya itu lagi kerja di TV One gitu ya, ada di TV gitu ya, itu lihat bapakmu tuh lagi berusaha buat ini diceritain semua kebaikan. Itu tuh harusnya ada tuh di ibu itu, harusnya ada. Ya, ibu tuh harusnya begitu. Khususnya kepada anak-anak yang jauh dengan bapaknya. Jadi kalau ada anak nih jauh sama bapaknya, itu ibunya masuk ke tengah-tengah, menjembatani antara misalkan si anak dengan si bapak, di tengah-tengah itu, dia masuk ke tengah-tengah situ untuk menjembatani dan dia menceritakan kebaikan bapaknya. Gitu. Kebaikan bapaknya diceritain, jangan cerita yang buruk-buruk, bapak orangnya nggak peduli sama keluarga, itu semua harus dibantah. Enggak, bapak peduli, bapak mendoakan kamu belum tentu mendoakan bapak. Dan seterusnya. Semua pengorbanan, dulu kamu dilahirkan, dulu kamu ini, tahu nggak bapakmu dulu menemani kamu di rumah sakit, itu semua harus diceritakan. Ya. Sehingga sosok itu dapat, walaupun hanya imajinatif, ya tidak datang secara fisikal, tapi dia mendapatkan sosok seorang ayahnya, oh ternyata ayahnya adalah orang baik, ternyata adalah, dan seterusnya. Jadi kurang lebih 3 poin itu mudah-mudahan bisa membantu dengan kehadiran sosok seorang ayah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih ya kalau Ustadz jawabannya. Alhamdulillah, semoga terjawab Ibu ya jawaban dari Ustadz Rahmat. Mungkin karena sudah melewati waktunya, kita cukupkan saja pertemuan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.